Selamat pagi, siang, sore, malam, rekan-rekan dan hadirin sekalian. Perkenalkan nama saya Stanley Lewis, saya akan membawakan presentasi alat ukur Online Friendship Quality Scale atau yang disingkat OFQS. Di sini artikel ini dibuat oleh saya sendiri, Stanley Lewis, bersama rekan-rekan saya, yaitu Rafael Indra, Vania Christine, Stefani Tandra, Nicholas Sandieka, Bernadetta Sabrina, dan juga dosen pembimbing kami, yaitu Flavianta Rinta Ferdian atau yang disapa Mbak Rinta. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi menurut Bern dan Perry, dalam Hendayani dan Abdullah tahun 2018, remaja mulai mengandalkan teman dibandingkan orang tua untuk memperoleh kedekatan dan dukungan. Dario pada tahun 2017 mengatakan bahwa adanya hubungan signifikan antara persahabatan dengan kepuasan hidup. Sehingga semakin baik kualitas persahabatan, maka semakin baik pula kepuasan hidupnya dan berlaku sebaliknya. Kualitas persahabatan sendiri merupakan aspek terpenting, jauh lebih penting dibandingkan jumlah teman yang dimiliki. Berdasarkan Bern et al. Dalam Bakalim dan Karkai tahun 2016. Penyebaran virus COVID-19 menghambat hampir seluruh bidang kehidupan, sehingga berdampak terhadap kualitas persahabatan individu melalui adanya perubahan bentuk komunikasi, yaitu dari tatap muka menjadi online seperti sekarang ini. Interaksi online pun juga dikatakan sebagai interaksi yang abstrak dan tidak nyata, sehingga dapat terbentuk interaksi yang tidak dekat atau tidak intim, tidak tulus, dan kurang keterkaitan emosional antara satu dengan orang lainnya, menurut Helmi, Widiarso, dan Husna tahun 2017. Lalu pembelajaran yang berlangsung melalui layar tentunya membatasi individu untuk berinteraksi dengan teman-temannya, yang menyebabkan momen-momen kecil yang biasanya dapat dilakukan ketika pembelajaran tatap muka sudah tidak dapat dirasakan lagi. Hal ini tentu saja membuat mahasiswa tidak dapat lagi menghabiskan waktu bersama teman-temannya seperti dulu lagi, dalam Rokimah tahun 2020. Nah, berikutnya kelompok juga melakukan sebuah survei kecil terhadap mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Survei ini dilakukan terhadap mahasiswa aktif Unika Atmajaya dan hasilnya menyatakan bahwa mahasiswa ini menyatakan bahwa kualitas persahabatan penting untuk diukur dan kualitas persahabatan menandakan support system yang penting untuk kepuasan hidup mereka. Nah, dari fenomena yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka alat ukur OFQS atau Online Friendship Quality Scale ini digunakan untuk mengukur kualitas persahabatan online. Teori yang kelompok gunakan untuk menyusun alat ukur ini berlandaskan pada penelitian Parker dan Asher. Konstruk ini ditentukan karena memiliki hubungan dengan fenomena pandemi COVID-19 yang menyulitkan interaksi sosial secara langsung. Alat ukur ini dibuat dengan tujuan agar dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengetahui dinamika kualitas persahabatan mereka yang berlangsung secara online. Alat ukur ini juga digunakan sebagai wadah untuk mahasiswa agar mereka dapat berefleksi terkait kualitas persahabatan mereka dengan harapan dapat memperbaiki kekurangan dalam hubungan dengan sahabatnya, sehingga dapat menjadi lebih baik lagi dan dikembangkan lagi. Dari teori Parker dan Asher ini, ada 6 domain yang kelompok ukur, yaitu validation and caring, conflict and betrayal, conflict resolution, companionship and recreation, help and guidance, dan juga intimate exchange. Nah, berikutnya adalah desain penelitian kelompok. Alat ukur ini menggunakan metode kumulatif scoring, yaitu skor dihitung secara akumulasi untuk mendapatkan skor total. Metode ini digunakan agar mendapatkan gambaran perilaku yang dimiliki oleh responden. Jumlah skor akan menentukan kategori penilaian pada konstruk kualitas persahabatan online, yaitu mulai dari sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan juga buruk. Kumulatif scoring ini dilakukan per domain dari konstruk alat ukur, sehingga nantinya akan ada 6 skor terhadap satu responden atau satu partisipan. Lalu berikutnya adalah metode sampling, yaitu convenience sampling, yaitu mencari responden sesuai dengan kriteria, namun juga sukarela dalam mengisi alat ukur ini, atau alat ukur ini. Berikutnya adalah partisipan penelitian, yaitu mahasiswa yang berusia 18 hingga 24 tahun, lalu mahasiswa yang memiliki sahabat, dan mahasiswa yang masih berhubungan dengan sahabatnya secara online. Sehingga mereka dicari, jika sudah sesuai, maka jika mereka sukarela,
maka dapat membantu mengisi forms penelitian kami. Berikutnya adalah instrumen penelitian yang kami gunakan, yaitu kuesioner menggunakan Google Forms. Diberikan terlebih dahulu kepada test user atau tester agar mendapatkan interpretasi skor sesuai norma yang ada dan melakukan scoring. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner ini berkisar di antara 15 hingga 20 menit. Isi kuesioner terbagi ke dalam beberapa bagian yang berbeda sesuai dengan domain yang tersedia. Berikutnya ada teknik analisa data. Yang pertama adalah analisis item kuantitatif. Jadi item kuantitatif ini dilakukan dengan Google Spreadsheet untuk datanya pertama dirapihkan terlebih dahulu, diorganisir, lalu perhitungan dilakukan menggunakan teknik Shapiro-Wilk, Z-skewness, dan Z-kurtosis untuk menguji normalitas data terlebih dahulu, yaitu menggunakan aplikasi JASP. Berikutnya Z-skewness dan Z-kurtosis ini digunakan untuk melihat bentuk dari data seperti data bertumpuk atau terlalu rata, condong ke kiri, ataupun condong ke kanan. Berikutnya, kelompok kemudian menggunakan teknik corrected item total correlation dan Mann-Whitney untuk melakukan item discrimination. Kedua teknik ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara jawaban dari responden antara satu item dengan jawaban pada item lainnya. Berikutnya ada validitas, yaitu face validity yang menentukan kemudahan membaca alat ukur. Face validity ini diuji terhadap 3 mahasiswa yang telah menyelesaikan alat ukur dan diberikan pertanyaan seputar alat ukur. Lalu berikutnya ada content validity index, yaitu untuk mengetahui kesesuaian isi alat ukur dengan isi yang ingin dicapai. Content validity index ini dilakukan dengan cara memberikan item pool kepada 2 expert, yaitu seorang psikolog klinis dan juga dosen yang merupakan ahli pengukuran. Lalu expert diminta untuk memberikan penilaian terhadap berbagai aspek dari item-item. Lalu terakhir ada construct validity yang menggunakan teknik korelasi Spearman, yaitu membandingkan mengkorelasikan alat ukur OFQS ini dengan alat ukur kualitas persahabatan yang dibuat oleh Lee pada tahun 2017. Lalu teknik construct validity ini berguna untuk mengetahui kesesuaian alat ukur dengan konstruk. Terakhir ada reliabilitas. Berikutnya ada reliabilitas, yaitu menggunakan teknik Cronbach alpha untuk mengukur error dan konsistensi atau reliabilitas dari alat ukur. Dan yang terakhir adalah mencari norma menggunakan norm reference dengan tujuan mendapatkan norma berdasarkan nilai dari kelompok yang diuji. Metode norm reference ini digunakan kelompok karena kesesuaian partisipan uji coba dengan partisipan dari pengembangan alat ukur ini. Nah, berikutnya adalah hasil dan diskusi dari penelitian. Yang pertama adalah face validity yang mendapatkan bahwa durasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan alat ukur ini adalah sekitar 10 hingga 12 menit. Lalu bahasa dari alat ukur ini mudah dipahami dan juga tidak ada masukan terkait keterbacaan alat ukur. Berikutnya ada CVI, yaitu menggunakan expert judgment. 3 item memiliki ICVI di bawah angka 1, sehingga 3 item tersebut harus direvisi. Lalu berikutnya adalah uji normalitas data, yaitu Z-skewness menghasilkan 1,191 dan Z-kurtosis dengan angka 2,766. Lalu berikutnya ada Shapiro-Wilk yang menghasilkan nilai 0,043. Oleh karena data tidak normal, maka kelompok menggunakan analisis item menggunakan analisis non-parametrik. Berikutnya ada diskriminasi item. 3 item termasuk ke dalam kategori moderat, yaitu 0,2 hingga 0,3. Ini merupakan referensi dari Nunnally dan Bernstein. Sehingga 3 item ini kemudian dibuang oleh kelompok. Berikutnya adalah hasil perhitungan Mann-Whitney, yaitu semua item dengan Z-score lebih besar dari 1,196, sehingga semua item signifikan dan diterima. Namun karena terdapat item yang dalam kategori moderat pada corrected item total correlation sebelumnya, maka 3 item tersebut dibuang. Lalu pada construct validity, ditemukan bahwa ada satu domain yang tidak valid, yaitu companionship and recreation dengan p-value sebesar 0,071. Sehingga domain tersebut kurang valid. Berikutnya ada uji reliabilitas yang menyatakan bahwa semua domain sudah reliable kecuali domain validation and caring yang tidak reliable.
Lalu berikutnya adalah standarisasi norma, yang didapatkan adalah 6 norma dalam 3 kategori, yaitu baik, cukup, dan juga kurang baik. Sehingga ketika seseorang mengerjakan alat ukur ini, maka akan mendapatkan hasil berupa 6 deskripsi, yang masing-masing dideskripsikan ke dalam kategori baik, cukup, dan juga kurang baik. Sehingga sangat memungkinkan jika seseorang memiliki skor tinggi pada satu domain, namun rendah pada domain lainnya. Berikutnya adalah diskusi dari alat ukur ini. Jadi alat ukur ini sudah memenuhi kriteria baik dengan nilai validitas 0,639 secara keseluruhan yang diuji melalui korelasi antara alat ukur yang dikembangkan ini, yaitu OFQS, dengan alat ukur kualitas persahabatan yang dibuat oleh Lee pada tahun 2017. Lalu, uji reliabilitas secara keseluruhan mendapatkan hasil 0,851, sehingga dapat dikatakan bahwa alat ukur ini reliable. Lalu, secara keseluruhan, hasil validitas menunjukkan bahwa alat ukur memiliki hubungan yang signifikan. Pembuatan alat ukur melalui proses panjang demi menjaga dan menjamin kualitas hasilnya, mulai dari pembuatan item hingga penetapan norma alat ukur. Lalu secara keseluruhan, alat ukur telah teruji valid dan juga reliable, sehingga dapat digunakan oleh peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada konstruk atau topik serupa. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya adalah proses pengerjaan dimulai dari pembuatan latar belakang yang meliputi mencari masalah, urgensi, serta survei lapangan. Kelompok kemudian menggunakan Corrected Item Total Correlation Spearman dan Mann-Whitney U-Test sebagai teknik analisis item. Lalu dari proses tersebut terdapat 3 item yang harus dibuang, yaitu A12, A36, dan A18, sehingga menghasilkan 51 item final dari 54 item yang ada. Lalu hasil uji normalitas menyatakan bahwa data tidak normal, sehingga untuk alat ukur kelompok maupun alat ukur pembanding harus dilakukan menggunakan analisis teknik non-parametrik. Secara keseluruhan, hasil validitas menunjukkan adanya hubungan signifikan, namun ketika diuji masing-masing domain ada salah satu domain yang tidak signifikan, yaitu domain companionship and recreation. Pada alat ukur pembanding, secara keseluruhan dan setiap domainnya dinyatakan reliable. Berdasarkan rujukan, nilai validitas dan reliabilitas yang dilakukan, item-item tersebut hanya membutuhkan sedikit revisi, karena nilainya yang tidak terlalu jauh dari batasan tetap. Sehingga pada akhirnya, alat ukur ini sudah valid dan juga reliable, sehingga siap untuk digunakan. Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan oleh kelompok kepada peneliti-peneliti lainnya adalah bahwa alat ukur OFQS ini sudah dibuat dengan landasan sebagai kebutuhan menyusun alat ukur yang dapat mengukur konstruk kualitas persahabatan online pada kalangan mahasiswa. Hal ini didasarkan pada penemuan sebelumnya, yaitu yang merekomendasikan untuk mengukur di kalangan selain anak sekolah. Sehingga sudah ada alat ukur kualitas persahabatan di anak sekolah dan juga di tingkat mahasiswa. Berikutnya adalah alat ukur ini dapat menghadirkan kebutuhan penyusunan alat ukur konstruk serupa pada kalangan pekerja. Sehingga untuk peneliti selanjutnya, mungkin disarankan untuk membuat alat ukur serupa pada kalangan pekerja ya. Lalu pembuat alat ukur yang ingin mengembangkan alat ukur ini disarankan untuk mencari data kalangan mahasiswa lebih luas daripada yang telah diperoleh kelompok. Sehingga data semakin kaya dan hasil juga semakin baik. Baik, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi yang telah dibawakan oleh saya terhadap artikel ilmiah yang telah dibuat dan dikembangkan oleh saya dan teman-teman kelompok dan juga dosen pembimbing saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.